Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta CPP dari Cabang Dinas Padang Sidempuan SLB Negeri Anggala Timur. Saya ingin menyampaikan bagaimana menumbuhkan budaya positif pada pembelajaran yang memerdekakan pada era new normal. Saya ingin pendapat dari Bapak Ibu semua bagaimana menumbuhkan budaya positif tersebut di era new normal, karena budaya positif di sebelum ada COVID-19 itu sangat berbeda dengan budaya positif yang ada sekarang dan sangat bertolak belakang, dan perlu penambahan supaya kita bisa tetap melangsungkan budaya positif yang sudah dilakukan sebelum ada COVID-19. Itu saja. Silakan Bapak Ibu, mungkin akan memberikan tanggapan. Ya, sudah ini dari Pak Faiz. Lainnya, Pak? Mungkin Pak Faiz mau untuk menambahkan, selain meningkatkan rasa percaya diri pada semua pihak, bahwa kemerdekaan itu bukanlah suatu beban. Pak Faiz? Baik, makasih Ibu Fasilitator yang kami banggakan. Tentu ada semacam penguatan kepada semua pihak sebenarnya bahwa menciptakan pembelajaran yang memerdekakan itu bukanlah sesuatu beban, tapi kita mengajak mereka agar kembali kepada ruh daripada pendidikan itu sendiri. Seperti itu maksudnya, Bu. Karena seringkali kita perhatikan bahwa ketika kita melakukan suatu perubahan, misalnya pembelajaran yang memerdekakan, banyak pihak yang merasa ada semacam beban yang membuat dia menjadi satu, katakanlah, mental yang kaku, sehingga dianggap perubahan itu adalah yang sangat sulit, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita yakinkan mereka, sehingga peluang-peluang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih memerdekakan itu lebih baik. Kira-kira gitu, Bu Fasilitator. Makasih. Bagus sekali Pak Faiz. Ini Pak Afwan mengenai melakukan pembiasaan. Melakukan pembiasaan seperti apa Pak untuk mengantisipasi perubahan dari sebelum COVID dan setelah COVID? Seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Pak Afwan? Ya Bu. Baik. Tentunya sebelum COVID atau setelah COVID pun menjadi masalah. Yang penting ada pembiasaan untuk belajar secara terjadwal gitu kan. Artinya belajar itu menjadi hobi bagi dirinya. Bagi dirinya. Mohon maaf, yang saya rasakan bertepatan di tempat di saya, para anak-anak kadang-kadang lebih suka dia belajar daripada bermain atau bersantai-santai gitu. Karena sudah biasa. Oleh kalau untuk menumbuhkan budaya itu harus kebiasaan. Yang kedua adalah yang dia tahu apa sebetulnya makna di saat dia belajar dan di saat dia tidak belajar begitu. Walaupun di antara anak yang di rumah ini ada satu yang suka main game, gitu. Tapi paling tidak kalau tiba jadwal belajar dia harus belajar gitu. Terima kasih. Ya, bagus sekali dari Pak Ahwan. Ada satu hal yang menggelitik dari saya Pak, pertanyaan saya ya Pak. Yang soal dijadwalkan, itu bagaimana Pak penjelasannya? Karena ini memerdekakan pembelajaran. Oh iya, pemahaman saya merdeka belajar itu bukan tidak ada waktu untuk belajar dan untuk bermain. Ya kalau bebas saja tidak bebas seperti itu. Walaupun merdeka belajar, menurut pemahaman saya itu harus ada waktu-waktu yang kita tentukan untuk belajar. Tapi untuk sesuai dengan topik yang dikatakan itu pembiasaan. Walaupun di luar pertemuan pembelajaran itu dia harus tetap belajar. Gitu. Terima kasih Bu. Jadi bukan berarti mereka belajar punya jadwal gitu. Iya, perlu kita aplaus Pak untuk Pak Afwan.
Baik, sekarang mengenai pendapat Pak Selamat Siregar mengenai meningkatkan kemampuan literasi digital. Kemampuan literasi digital yang bagaimana Pak Selamat? Baik, Bu. Terima kasih pada Ibu Fasilitator. Tentu, kenapa saya menyampaikan ini kemampuan literasi digital? Ini kan poin penting yang kita dapat dari musibah COVID-19. Jadi yang dulunya kita mungkin menggunakan perangkat digital kita hanya untuk yang kurang baik. Bayangkan kita sekarang itu banyak pulsa yang habis, banyak paket data yang habis, tapi tidak ada manfaatnya untuk pembelajaran. Tapi dengan kejadian new normal ini, tentu kita ini dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital. Yang maksud literasi digital sini bukan cuma menggunakan HP atau laptop, tapi tidak bermakna gitu. Jadi semua warga sekolah, baik guru atau siswa, tentu harus mempunyai kompetensi ini. Tujuannya apa? Supaya nanti biarpun coronanya mudah-mudahan cepat berlalu, tapi kita bekas-bekasnya itu tetap ada sama kita. Kapanpun, dimanapun belajar itu bisa. Itu barangkali maksudnya. Baik, terima kasih Pak Selamat. Tepuk tangan buat Pak Selamat. Baik, yang terakhir Pak Zudi. Halo, Pak Zudi. Iya. Bisa dengar suara saya, Bu? Iya, Pak. Sudah. Bisa dengar suara saya, Bu? Suara jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kalau pendapat saya untuk mengembangkan budaya positif untuk anak-anak kita di masa pandemi ini sebenarnya adalah Pak Judi. Terdapat nampaknya itu. Iya, dia yang buka Google Meet ini. Dia yang punya ini kan? Iya, Pak Judi yang punya ini tadi. Iya, Pak Judi adminnya ini. Kok dia sering terlempar di ini? Sudah bisa, Pak Judi? Baik, Bapak Ibu akan saya simpulkan bagaimana menemukan budaya pembelajaran yang memerdekakan pada era new normal. Tadi Pak Faiz dengan hebatnya, memang hebat ya Pak ya, sekolahnya pun hebat, saya salut. Saya sudah ke sana dan memang hebat, salut. Saya ingin menyontoh dan ingin bawa anak-anak saya ke sana. Meningkatkan rasa percaya diri pada semua pihak bahwa pembelajaran yang memerdekakan bukanlah suatu beban. Nah, itu salah satu ide dari Pak Faiz, sangat bagus sekali. Nanti akan membuat percaya diri dari anak-anak saya, nanti akan saya bawa ke sekolah Bapak. Seperti tawarannya waktu itu. Terima kasih Pak. Kemudian mengenai Pak Selamat Siregar, mengenai meningkatkan kemampuan literasi digital. Nah, bekas-bekas dari pada corona kalau sudah berlalu, itu akan ada dalam diri kita. Kita jadi belajar dengan digital. Yang tadinya kita gaptek jadi belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui apa itu literasi digital. Sehingga kita yang tadinya tidak tahu Google Meet, tidak tahu Zoom, sekarang jadi tahu. Itu adalah salah satu contohnya menurut saya. Juga menurut Pak Selamat tadi. Kalau kurang lebih seperti itu kan Pak Selamat? Ya, mantap Bu. Lebih dari yang saya terangkan Bu. Ya, kemudian mengenai Pak Ahwan, melakukan kebiasaan pembelajaran yang menyenangkan, bukan menakutkan atau dipaksakan. Dan siswa memahami apa yang akan didapatkan dengan pembelajaran. Baik Pak Ahwan, sangat bagus dan hebat sekali, saya sangat mengapresiasi dengan pendapat Bapak. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.